Lebaran sebentar lagi, insya Allah. Kalau misalnya hari ini hilal sudah mencapai 3% dari total bulan tuh, 3% saja, maka besok dipastikan Idul Fitri. Tapi kalau misalnya posisi bulan atau hilal itu kurang dari 3% sore ini, maka Idul Fitri baru bisa dilaksanakan pada lusa nanti. Karena memang kesepakatan 4 negara itu, ulama-ulamanya, ulama Indonesia, ulama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, menyepakati bahwa apabila hilal sampai 3%, maka itu menandakan besoknya tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Sekalipun mungkin hilal sudah bisa dilihat dengan alat, tetapi kalau belum mencapai 3%, maka belum dianggap itu menjadi akhir dari suatu bulan. Paham ya? Oh, sekarang udah canggih dengan alat. Ya, dengan alat canggih. Bahkan kurang dari 1% pun alat itu bisa melihat, tapi belum memenuhi persyaratan, ya. Karena ada kesepakatan ijma para ulama, ya. Sekalipun mungkin ada yang menetapkan kurang dari 2% boleh, silahkan, ya. Tapi ulama Nusantara nih Pak, ya, kawasan Asia Tenggara, ketetapannya begitu. Jadi agar tidak ada polemik di antara kita. Kalau melaksanakan silakan, gitu ya. Artinya tidak ada halangan juga perkara itu, ya. Cuma memang kurang kompak misalnya. Karena Nabi berkata gini, "Shaumakum yauma tasumun faftirukum yauma tuftiru." Hadis sahih Imam Tirmizi itu. Hendaklah kalian itu berpuasa di saat semua orang berpuasa, ya. Dan berlebaran kalian di saat semua orang berlebaran. Kemarin lusa, adik sudah berlebaran di Sumatera Barat tuh. Lusa, kemarin lusa ya. Kemarin sudah ada yang berlebaran. Apa Hizbut Tahrir mungkin ya. Lebaran. Mungkin hari ini ada. Ya, mungkin. Besok mungkin ada. Jadi begitu. Tapi kita nih sebagai warga bangsa, ya, yang mengakui pemerintah sebagai Amirul Mukminin, pemegang kendali. Jadi semuanya sebetulnya kalau kita percayakan pada pemerintah, dia bisa atur kapan waktunya. Itu sesuai dengan persyaratan. Ya. Dulu relatif tidak pernah ada, Pak. Kenapa? Karena pemerintahnya kuat. Yang melanggar pidana, yang berbeda pidana. Begitu. Nah, tapi sekarang memang kadang-kadang kurang ada ketegasan. Jadi membiarkan umat Islam terbelah, ya. Dibiarkan umat Islam terbelah, Pak. Seakan-akan dipelihara gitu, supaya ada pembelahan di masyarakat. Jadi kadang-kadang kita juga nggak suka sebetulnya membiarkan adanya perpecahan di kalangan umat ini. Kan seperti bulannya sama, mataharinya sama, buminya sama, gitu ya. Kenapa sih nggak bisa dipersatukan gitu ya? Susah supaya. Karena dibiarkan. Tapi kalau misalnya yang berbeda pengadilan, yang berbeda pidana, selesai, ya. Nggak akan ada tuh konflik-konflik pembelahan di masyarakat itu, ya. Saya teruskan. Jadi Lebaran, Pak, Idul Fitri, Rasulullah SAW berkata, karena Nabi SAW idza taqa yaumal Aid yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi Muhammad SAW jika menjumpai hari raya, baik fitri maupun kurban, dia berkata, taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Karena dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, dalam surat Al-Baqarah 127 Allah berfirman, "Idh yarfa'u Ibrahimul qawaida min baiti wa Ismailu
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dulu Pak, Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail itu membikin Ka'bah tuh Pak. Dia gotong batu itu dari gunung Jabal Kubisan itu. Dia belah, dia gotong ukuran batu Ka'bah. Bapak bisa bayangkan ukuran batu di Ka'bah itu besar, ya. Disusun. Dan Nabi Ibrahim pada usianya sudah di atas 100 tahun. Relatif sudah tua. Berat pekerjaan. Anaknya masih muda, Ismail itu masih muda. Tidak pantas seorang anak seperti Ismail masih muda gotong-gotong batu yang besar. Dan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim Ismail itu adalah rumah Allah. Mimbait itu rumah Allah. Rumah Allah dibangun oleh orang tua dan anak kecil. Dan jauh, pekerjaan berat. Tapi setiap kali Nabi Ibrahim menempatkan batu itu, dia bilang, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Ini perbuatan gotong batu yang berat itu, Nabi yang bilang, ya Rabb, terimalah amal ibadah kami ini. Kerja yang berat yang membangun rumah kamu. Karena sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Bayangkan Pak, pekerjaan yang berat itu saja, ya, Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa amalnya akan diterima. Paham ya? Nabi Ibrahim tidak yakin kalau amal ibadah yang begitu berat, dia bangun rumah Allah, amalnya diterima. Gak yakin dia. Sehingga berdoa pada Allah, ya Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal saya ini. Itu Nabi Ibrahim, seorang nabi, pekerjaan berat, dia bangun rumah Allah, dia tidak yakin dengan ibadah dia diterima atau tidak. Oleh karena itu hampir semua para nabi Pak, para sahabat, kalau melakukan ibadah dia tutup dengan Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah taubat kami. Nabi bilang, taqabbal taubati ya Rabb, terimalah taubat kami, terimalah amal kami. Taqabbal minna, taqabbal salatana, taqabbal qira'ana, taqabbal sujudana, taqabbal qira'ana. Minta pada Allah. Termasuk juga ibadah saum nih, ya. Yang kita diberikan kemampuan untuk menahan rasa lapar dari makan karena Allah, menahan rasa haus dahaga dari minum karena Allah, menahan syahwat ya di siang hari karena Allah, menahan letihnya ngantuk tuh di malam hari karena Allah, semuanya karena Allah. Ya. Memberikan infak, zakat, sedekah semata-mata karena Allah. Menahan bengkak kaki qiyamul lail itu semata-mata karena Allah. Ya. Menahan capeknya lidah, bibir kita kering baca Quran semata-mata karena Allah. Semuanya karena Allah Pak. Sampai kita gak berani tuh minum setetes air saja tuh, gak berani kita. Makan sesuap nasi gak berani. Padahal itu halal Pak. Gak ada yang larang. Apa pemerintah larang? Gak. Dekam larang gak? Dekam gak melarang kita makan minum, ya. Gak. Tapi kita gak lakukan itu Pak. Bahkan beberapa menit sebelum azan maghrib itu kita karena Allah menunggu Pak, rela. Ada perbedaan waktu 2 menit antara masjid satu dengan masjid lain. Kita rela menunggu 2 menit itu Pak, dengan sabar karena Allah. Tapi terus bilang, Anda harus yakin itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tuh Pak. Segitu ibadah beratnya Pak kita saum ini. Sampai-sampai para ulama saum begini, ya Rabb, kalau sekiranya Engkau menolak tidak menerima saumku, puasaku, ibadah puasaku tahun ini, tapi jangan sampai Engkau hapus pahala musibah pada diriku. Apa ya? Puasa nih menahan rasa lapar, rasa sakit, nggak enak badan, meriang, pusing kepala. Itu dianggap musibah.
Karena Allah sudah janji, setiap orang yang kena musibah, rasa sakit, pasti dibalas ampunan dan derajat yang tinggi. Ya, para ulama bilang gini, ya Rob, doanya nih, kalau sekiranya engkau tidak menerima ibadah saumku karena cacat, kekurangan, kekeliruan, kesalahan yang dilakukan ketika Ramadan, tapi janganlah engkau hapus pahala musibah untukku yang telah kau janjikan akan kau berikan kepada setiap orang yang kena musibah. Pahala pada setiap orang yang kena sakit, pahala pada setiap orang yang kena kesulitan hidup, penderitaan, hatta syab, sekalipun duri menusuk, Allah ganti dengan kifarat. Jadi kalau sekiranya som kita tuh gagal tahun ini, ya, maka Allah tidak akan melupakan kita dengan pahala rasa lapar, rasa haus. Ya, saya teruskan. Jadi hendaklah kita, Pak, minta pada Allah, ya. Selepas nanti ini kalau misal takbiran, sebelum takbiran itu maghrib, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, minta ya Rabb, terimalah ibadah Ramadan saya, terimalah ibadah qiyamul lail saya, terimalah ibadah baca Quran saya, terimalah tadarus saya, iktikaf saya. Minta pada Allah terima. Bahkan dengan sahabat pun selepas Idul Fitri itu apa yang dibaca? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal puasa kita. Semoga Allah menerima tadarus kita. Semoga Allah menerima tarawih kita. Begitu juga Allah menerima amalan Ramadan kau. Siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin wal maqbulin, boleh tambah sedikit itu untuk tambahan, dan tidak mengurangi apa pahala atau maksud daripada taqabbalallahu minna wa minkum. Kan ini merupakan hari kemenangan umat Islam, hari kebahagiaan umat Islam, hari kegembiraan umat Islam. Bahkan orang yang haid pun, wanita haid itu digotong pergi ke lapangan. Apa? Agar mereka merasakan kebahagiaan, kegembiraan yaumul iftar, hari bahagia, ya, hari apa? Gembira, kesenangan. Ajak semua keluarga untuk datang ke lapangan bersama-sama. Momen terbaik untuk bisa silaturahim, saling mendoakan, ya. Dan berharap agar tahun depan, Ramadan depan kita ketemu lagi. Itu kan kita minta. Kata Nabi, kalau sekiranya umatku tahu betapa besarnya hikmah karunia yang Allah berikan pada bulan Ramadan, ya, naumus shaib ibadah. Tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Ya. Langsung tuh tasbihatun. Dini aja dia jadi tasbih. Wa amaluhu mudhafun. Setiap amalan dilipat gandakan. Ya. Wa da'watuhu maqbulun, doanya makbul. Wa dzambu maghfurun, dan dosanya diampuni. Betapa besarnya karunia yang Allah berikan pada Ramadan, sehingga Nabi bilang kalau mereka tahu, ya, hikmah Ramadan itu, mereka berharap agar sepanjang tahun itu diisi dengan bulan Ramadan. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar yang kita kerjakan terus selama 10 hari terakhir iktikaf di masjid kita ini, penuh Pak masjid ini, alhamdulillah, ya. Sampai jam 4 itu penuh masjid ini yang iktikaf. Bangga, ya, saya berbahagia. Tentu saja kebahagiaan itu diri dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum antifkan tafikum, ya. Minta agar iktikaf itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali menjadi Ramadan terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap Ramadan depan Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk kembali meraih Ramadan yang agung, Lailatul Qadar yang mulia, dan kehidupan suasana Ramadan yang menyenangkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.